Let's move out. Where are you going? Halo Sobat Cerita, selamat datang kembali di channel Tukang Cerita Film. Apa kabar? Kalian bahagia kan? Bahagialah, jangan sedih-sedih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang film action terbaru dari sutradara yang menggarap film Avenger. Film ini berjudul The Gray Man. Seorang lelaki direkrut menjadi aset CIA ketika dia sedang dipenjara, kemudian dijuluki Six. Namun, karena dia sadar bahwa ada kejahatan di dalam tubuh CIA, Six menjadi pembelot, lalu diburu oleh pihak swasta yang merupakan seorang psikopat bernama Floyd, disewa oleh pihak CIA sekaligus untuk merebut chip yang berisi bukti kejahatan CIA. Apakah Six berhasil mengalahkan mereka? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke alur ceritanya aja ya. Tapi sebelum itu, boleh dong subscribe dulu channel Tukang Cerita Film. Kalau sudah subscribe, jangan lupa pencet loncengnya juga sobat. Film dimulai dengan adegan di tahun 2003 saat Six masih di penjara. Di sini Six baru direkrut oleh Fitz sebagai aset CIA untuk menghabisi musuh-musuh pemerintah. 18 tahun kemudian, Six sedang menjalankan misi di Bangkok untuk menghabisi seorang target bersama agen perempuan bernama Miranda. Misi ini tentunya diawasi oleh komandan mereka yang bernama Danny. Target mereka mau menjual informasi tentang CIA. Six diperintahkan mengeksekusi sebelum targetnya selesai bertransaksi. Udah tinggal tembak nih. Tapi karena ada bocil di dekat target, Six jadi membatalkan tembakannya dan mengganti rencana. Got jammed. Tentunya Six mengikuti target, lalu menghabisi pengikutnya. Miranda pun membantu bertarung juga. Tinggal Six dan target nih. Mereka bertarung, tapi target berhasil dikalahkan. Sebelum kehilangan nyawanya, si target ngomong kalau dia adalah Four, alias sama-sama aset kayak Six. Four tahu kebusukan CIA dan ngasihin chip sebelum menghembuskan napas terakhir. Di sini Six berpisah dengan Miranda. Danny yang tahu kalau chip di tubuh target udah nggak ada, tentunya langsung menghubungi Six. Di telepon, Six nanyain soal target, tapi nggak ngaku kalau chip ada di dia. Ketika Six ngecek apa isi chip itu di warnet, sayangnya file terkunci. Nah, Six langsung nelpon Fitz yang ternyata udah pensiun dan masih berhubungan baik dengan Six. Di sini dia nyeritain semuanya. Fitz akan meminta orang-orangnya menjemput Six. Danny udah pasti ngamuk-ngamuk ya. Terus dia langsung mau menyewa Floyd, walaupun rekannya yang bernama Susan menentang karena Floyd ini psikopat banget. Bahkan saat Danny menghubungi dia, Floyd lagi menyiksa orang dengan cara yang kejam. Tentunya pas tahu kalau data yang dipegang oleh Six bisa memenjarakan mereka semua, Floyd langsung bersemangat. Susan yang diutus bekerja dengan Floyd, dia jadi rada kesal juga. Tuh kan, belum apa-apa Floyd udah menahan keponakan Fitz aja yang bernama Claire. Setelah itu, Six udah sampai di bandara penjemputan. Kemudian mereka langsung terbang dari sana. Sementara Miranda, dia diperintahkan oleh Danny buat naik pesawat ke Berlin. Floyd kerjanya saset-saset banget ya. Dia langsung nyamperin Fitz. Bahkan saat Fitz lagi ke upacara pemakaman temannya, mau nggak mau Fitz ngikut sama Floyd. Pas tahu Claire udah ditahan. Saat masih terbang, Fitz menelpon orang-orangnya. Karena terpaksa, Fitz memerintahkan mereka buat menghabisi Six yang kelihatannya lagi tidur. Baru juga mau diserang diam-diam, ternyata Six udah bersiap dan malah menyerang balik. Terjadi pertarungan tentu, tapi walau pesawatnya sampai jatuh, Six berhasil lolos. Panggilan masuk ke ponsel Fitz dan Floyd memerintahkan buat di loudspeaker. Six jatuh di Turki dan Fitz ngomong kalau dia diancam dan Claire ditahan oleh Floyd. Bisa-bisanya juga Floyd ngomong ke Six buat nyerahin chipnya.
Setelah teleponan, Floyd mengirimkan beberapa profesional terbaik buat menghabisi Six tentu. Six juga melanjutkan perjalanannya dengan kereta api. Flashback ke 2 tahun sebelumnya, ketika Paige sedang menjalankan misi di Brazil. Six ditugaskan untuk menjaga Claire. Karena Paige banyak musuh kan, ternyata orang tua Claire udah meninggal dan cewek ini punya kelainan jantung. Orangnya nice banget sih. Claire juga bisa ngajakin Six ngobrol. Bahkan saat jantung Claire kumat, dengan cekatan Six ngebawanya ke rumah sakit dan tentu menjaga Claire dari serangan mafia. Is everything okay? It's just another Thursday. Balik ke masa kini, Six udah sampai di Vienna. Dia nemuin seseorang yang bisa membuat paspor juga kebutuhan yang lain. Sialnya, orang ini menjebak Six. Dijeblosinlah dia ke sebuah lubang. Alasannya karena hadiahnya 50 juta dolar. Di Berlin, Miranda diinterogasi oleh Danny. Nah, Six ngide dengan membocorkan saluran air. Kebetulan juga, pesawat Floyd dekat dengan lokasi Six. Jadilah dia nyamperin. Dan ketika Danny dapat kabar hal ini, Miranda yang curiga juga langsung pergi dari sana. Syukurin lu, orang yang menjebak Six bukannya dapat bayaran, tapi malah dihabisi oleh Floyd. Tentunya Six juga nggak mudah disergap ya. Dia meledakkan lubang itu, lalu menghabisi anak buah Floyd. Udah ketangkap nih oleh Floyd, tapi dengan sengaja Six meledakkan granat. Jadilah lolos lagi dia. Where's the drive? Ditambah lagi, pas Floyd mau nembak Six dari belakang, dia keduluan oleh Miranda. Pantatnya kena tembak bius, termasuk Six juga ditembak bius oleh Miranda biar bisa dibawa pergi. Sementara Fitz dibawa ke sebuah kastil gede di daerah Kroasia. Di sini Floyd ketemu sama Susan yang udah marah tentu karena Floyd menahan Fitz pensiunan agen senior. Udah gitu Floyd kesel banget pantatnya sakit kena tembak. Di sini Fitz ketemu sama Claire. Di mobil, Six berusaha menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Ya walau Miranda belum bisa percaya sih, karena Floyd pantatnya kena tembak, dia jadi tahu kalau Six ada yang ngebantuin. Dan dari CCTV di Bangkok, Floyd juga jadi tahu chip itu dikirim ke Praha oleh Six. Jadilah dia menyiksa Fitz, nanya ada siapa di Praha. Ngilu banget deh nyiksanya. Koko Fitz dicabutin satu-satu. Fitz tetap nggak buka mulut, sampai akhirnya Claire yang diancam. Di Praha ada Maurice, rekan Fitz waktu di CIA, orang yang bisa dipercaya buat dikirimin chipnya. Mereka jadi bisa tahu apa isi chip, yang ternyata bukti misi kotor Danny yang menghalalkan segala cara. Tapi Danny juga ada yang memerintahkan, tentunya atasannya ya. Mereka berencana buat membocorkan bukti ini ke pers. Six mau pergi dari sini, dan Maurice ngasihin kunci mobilnya, yang diparkir di garasi pusat kota. Sialnya mereka udah dikepung, bahkan diberondongi peluru. Six dan Miranda diminta oleh Maurice buat pergi, sementara dia mengorbankan diri. Diledakkannya tempat itu, tapi tim yang dikirim Floyd banyak banget. Six ditangkap polisi lokal, tangannya diborgol di sebuah bangku taman. Tapi jadinya malah kacau. Tim penyergap mau menghabisi Six. Nggak peduli mereka harus menyerang polisi juga, bahkan siapapun yang berada di dekat sana. Ini adalah perintah Floyd. Kalau Susan sebenarnya sangat menentang. Six akhirnya bisa memutuskan borgol dengan cara menembaknya, lalu melarikan diri. Belum selesai ya. Para pasukan ini terus mengejar. Bahkan ketika Six naik transportasi umum, diacak-acak deh kota ini. Miranda datang dengan mobil Maurice, tapi pasukan Floyd nyerang terus nih pakai senjata berat, sampai akhirnya kereta itu menabrak bangunan. Dan pas banget Six melompat ke mobil Miranda. All teams report status. Susan marah ke Floyd tentu, tapi belum selesai nih. Profesional dari India yang bernama Lone Wolf menelpon. Dia juga udah sampai di sana. Six dan Miranda ke rumah sakit buat melacak kode keberadaan Fitz dan Claire. Mereka dapat lokasinya di Kroasia. Tapi bersamaan dengan itu Lone Wolf menyerang. Bertarung lagi deh mereka. Lone Wolf ini jago banget berantemnya. Bahkan udah dikeroyok masih aja nyulitin Six dan Miranda. Saat Lone Wolf dapat chipnya, dia pun berusaha kabur dari sana. Begonya lagi, pas Six ngasihin senjata ke Miranda, senapan itu kosong dong. Jadilah Lone Wolf lolos dan Miranda ngomel-ngomel ke Six. You need to say, hey, wait, that's empty. Are you coming?
Suzan udah seneng kan, ngabarin ke Danny kalau chipnya sedang berjalan ke sini. Sementara Sig mengobati lukanya di sebuah klinik hewan, sambil menceritakan kehidupan masa kecilnya ke Miranda, yang dipaksa latihan berat oleh sang ayah, bahkan sampai disiksa. Sampai akhirnya Sig menghabisi ayahnya, karena menyiksa kakaknya. Karena hal ini Sig dipenjara. Lone Wolf pun sampai di markas Kroasia. Floyd nyamperin dan menerima chipnya. Sementara di pojok markas, Sig dan Miranda udah mau menyusup. Mereka menyerang penjaga, lalu membagi tugas. Miranda pakai bazooka buat mancing perhatian, sementara Sig menyusup ke dalam. Anjir, porak-poranda dong markas itu oleh Miranda. Semuanya kepancing jadi fokus ke agen cewek ini. Sementara Sig nyamperin Fitz dan Claire, lalu membawanya keluar. Walau tangan sebelah Fitz terluka, dia masih bisa menembak. Floyd yang sadar ini cuma pengalihan langsung ke ruangan Fitz, dan di sana pasukannya udah dilumpuhkan oleh Six. Bahkan, ruangan operasi Suzan pun kena bazooka-nya Miranda. Six dan yang lain diberondongi tembakan oleh Floyd. Karena Fitz kondisinya udah terluka, dia malah memaksa Six dan Claire pergi. Lalu Fitz meledakkan diri. Miranda dan Lone Wolf sempat bertarung. Tapi karena Lone Wolf kesal sama kelakuan Floyd, dia malah menyerahkan chip kepada Miranda. Saat melarikan diri, Six disergap lagi oleh Floyd. Dan karena terdesak, Claire malah ditahan oleh Floyd. Mereka masuk ke sebuah labirin. Sebenarnya Miranda bisa menembak Floyd, tapi karena Floyd kepancing sama bacotan Six, mereka malah mau berantem tangan kosong. Dan Claire disuruh kabur nyamperin Miranda. Mereka bertarungnya keren sih, sempet saling balas juga. Walau akhirnya Floyd berhasil dikalahkan, tapi cowok ini malah dihabisi oleh Suzan. Habis itu, Suzan ngomong kalau Floyd akan dijadikan kambing hitam. Claire akan selamat, tapi Sig bakalan masuk penjara. Dan Sig gak masalah dengan hal ini. Pada akhirnya Danny, Suzan dan Miranda kena sidang oleh ketuanya. Tapi Suzan dapat pujian dengan keputusannya. Miranda sempat ngancam Danny juga. Kalau Danny masih mengganggu Claire, Miranda bakalan ngejar Danny kemanapun. Terus Six nih, dia berhasil melarikan diri dari rumah sakit, lalu ngedatengin Claire dan membawanya kabur. Habis deh filmnya. Oke sobat cerita, segini dulu ya video kali ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tinggalin kenang-kenangan dengan pencet tombol like dan komen yang positif ya. Dan kalau berkenan, follow Instagram dan Twitter Tukang Cerita Film ya sobat, karena bakalan ada update yang seru di sana. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.